Polisi terus menyelidiki kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Satu terduga pelaku tawuran yang sempat ditangkap dibawa ke polisi ke Kali Bekasi guna mengetahui kronologi kejadian. Pelaku tawuran Pak Kapolsek ya? Yang ditangkap hari Jumat Pak Kapolsek ya? Polisi membawa satu terduga pelaku tawuran ke wilayah Jalan Bojong Menteng, Rawa Lumbu guna mengetahui kronologi kejadian yang berujung pada penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Lokasi ini merupakan tempat kejadian awal ketujuh korban menceburkan diri ke aliran Kali Bekasi setelah sebelumnya sempat berkumpul di sebuah warung. Warga menyebut lokasi itu sangat gelap saat malam hari sehingga tak diketahui jika lokasi ini digunakan untuk tawuran. Memang betul, kalau tahun-tahun dulu siap biasanya anak itu tawuran itu per tahun nih Bang. Tapi kesini-sini tuh alhamdulillah karena kita kerjasama berkolaborasi dengan para pihak-pihak keamanan baik itu dari Polsek maupun Polres, alhamdulillah kemarin-kemarin sudah bisa diminimalisir. Gitu. Artinya tidak pernah ada lagi kaget ketika ada korban di sini. Tapi kalau setahu saya kalau untuk buat anak-anak yang tawuran di sekitar lingkungan sini itu tidak pernah ada sih sebetulnya. Setelah melakukan penyisiran kembali, operasi pencarian oleh Basarnas di aliran Kali Bekasi ditutup Minggu sore. Penyisiran oleh Basarnas dibagi menjadi 3 tim di lokasi yang berbeda. Hasil pencarian tidak ditemukan jenazah lain di aliran Kali Bekasi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan Basarnas akan kembali melakukan pencarian jika ada laporan baru. Kita sudah melakukan penyisiran mulai dari pembagian 3 tim menjadi serunya ada 3. Seru pertama itu pencarian sekitar 500 meter persegi di sekitar dari LKP dan diduga terjunnya. Kemudian yang kedua itu tim dari mulai LKP sampai dengan ke pintu air. Kemudian yang ketiga itu penyisiran dengan berjalan kaki dan menggunakan drone. Hari ini 17.30 tidak diketemukan korban lagi selain yang 7 ditemukan tadi pagi. Saudara, 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi akan diotopsi hari ini di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Hingga pagi ini ke-7 jenazah masih dalam proses identifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri. 2 keluarga korban diantaranya sudah melapor ke RS Polri terkait anggota keluarganya yang hilang. Korban dengan inisial MR dan AD masih dalam pemeriksaan identifikasi melalui beberapa data yang dibawa oleh keluarga korban dan tes sidik jari. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi Audrey, bagaimana dengan perkembangan pagi ini? Apakah sudah ada korban yang teridentifikasi? Selamat pagi Asri dan juga saudara. Sampai saat ini proses identifikasi terhadap ke-7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi ini masih dalam proses identifikasi. Dan juga baru saja tadi kami melihat ada satu anggota keluarga yang ternyata masih menunggu hasil identifikasi karena dikabarkan tadi kami juga sudah sempat bertanya kepada Kabid Yandokpol Rumah Sakit Polri Keramat Jati Heri Wijatmoko. Ini mengatakan semalam ini ternyata ada 2 keluarga korban lagi yang melapor ke Rumah Sakit Polri terkait adanya anggota keluarganya yang hilang. Dan meskipun begitu dari kedua keluarga korban yang melapor semalam ini masih belum bisa ditemukan identitasnya terkait jenazah siapa yang kira-kira merupakan anggota keluarga dari keluarga korban yang melapor. Jadi bisa kita katakan di sini sudah ada 4 keluarga korban sejauh ini yang melapor ke pos DVI Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Dan juga pagi ini tadi tim Inafis juga kami lihat sudah datang untuk melanjutkan pemeriksaannya terhadap ke-7 jenazah dan juga proses otopsi hari ini akan dilakukan di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Namun memang dari keempat korban yang bisa dikatakan ini keluarganya sudah melapor, ini masih dilakukan pencocokan data antara data antemortem, keterangan dari pihak keluarga korban terkait baju terakhir yang dikenakan korban, begitu juga dengan barang-barang yang dibawa korban ini masih dicocokkan dengan postmortem
kondisi terkini dari para korban, begitu juga dengan dicek melalui sampel DNA, sidik jari, dan juga struktur gigi. Dan di sini juga kami masih menunggu keterangan resmi, pernyataan resmi dari pihak Rumah Sakit Polri terkait hasil identifikasi, karena nanti kabarnya ini akan ada konferensi pers yang digelar untuk memberikan pernyataan update terkini dari proses identifikasi atau hasil identifikasi dari ketujuh jenazah. Dan meskipun kita ketahui sebelumnya ada 2 jenazah yang dikatakan sudah teridentifikasi dengan inisial MR dan juga AD melalui data-data yang dibawa oleh pihak keluarga korban ini, tapi masih terus didalami. Untuk kelanjutannya masih dipastikan di metode postmortemnya apakah ini memang benar-benar cocok dengan sidik jari dari korban dan juga DNA dari korban. Dan untuk warga Bekasi yang mungkin merasa anggota keluarganya masih ada yang hilang, ini silakan Anda boleh melapor ke posko DVI Antemortem Rumah Sakit Polri untuk membantu proses identifikasi berjalan lebih cepat. Karena pos DVI ini buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam dan laporan Anda ini sangat membantu proses identifikasi dari Rumah Sakit Polri. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya langsung dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.